Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah Jumat rahimahullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan segala nikmat karunia-Nya kepada kita, sehingga di tengah kesibukan hidup kita masih sempat memantapkan niat dan melangkahkan kaki menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah sebagai wujud rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang berada di sini termasuk dalam golongan umat beliau yang telah memperoleh syafaatnya di hari akhir. Tidak lupa pula saya mengajak kepada kita semua, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Para jamaah Jumat rahimahullah, kita menyadari bahwa banyak hal yang berada di luar kemampuan kita, di luar batas kemampuan manusia. Pertanyaan besar setelah kita mati ialah, apakah amal kita diterima oleh Allah atau tidak? Apakah nanti kita lulus atau tidak ketika dihisab? Ini di luar kemampuan kita. Apakah kita selamat menuju surga saat melewati Shiratal Mustaqim? Hal ini juga di luar kemampuan kita. Apa nanti kelak beberapa ratus tahun yang akan datang? Apakah nanti anak cucu kita hidup dengan nyaman? Apa rezekinya lancar? Apa hidupnya dalam fitnah yang sangat besar? Ini juga tidak tahu, karena ini hal di luar kemampuan kita. Para jamaah Jumat rahimahullah, hal-hal yang di luar kemampuan kita tidak bisa kita usahakan dengan ikhtiar saja. Namun kita harus berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima, agar kita selamat, agar kita lolos saat melewati Shiratal Mustaqim. Upaya apa? Upaya yang bisa kita lakukan hanyalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan anak cucu kita setelah kita mati, dimudahkan rezekinya serta dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, meskipun ikhtiar itu penting, berdoa kepada Allah itu juga sangat penting. Setidaknya untuk hal-hal yang di luar kemampuan kita,
ada syarat-syarat yang harus kita ketahui agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, jangan sampai menyebutkan Allah, sebab hanya kepada Allah lah kita meminta, memohon, dan hanya kepada Allah lah kita berdalih. Kalaupun harus takut, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa meminta kepada yang lain. Jangan sampai percaya kepada Nyi atau dayang-dayang atau yang lain selain Allah. La ilaha illallah. Yakinlah hanya kepada Allah kita meminta dan memohon. Hanya kepada Allah kita berdoa. Dalam surah Al-Ikhlas mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Dipertegas lagi dalam surah Al-Mu'min ayat 60 mengatakan Qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Di ayat ini Allah memerintahkan kita berdoalah wahai hambaku, berdoalah hanya kepadamu, jangan kepada yang lain-lain. Pasti aku ijabai, pasti aku kabulkan doamu. Oleh karena itu bertakbirlah, memohonlah dan memintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bereskan dan selesaikan kewajiban kita terlebih dahulu. Artinya apa? Beberapa hal yang diwajibkan dalam syariat harus kita tuntaskan dulu. Zakatnya beres, puasanya beres, sholat wajibnya beres. Setelah perkara yang wajibnya beres, jika berdoa tentu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah ditanya, Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya, ayat doa asma, kapan doa itu didengar, kapan doa itu diijabahi? Apa jawaban Rasulullah? Faqala jawfal lail akhir. Katanya Rasulullah menjawab di sepertiga malam. Wa dzukru kulli shalawatil maktubah. Dan yang kedua selepas sholat fardu. Jika sholat fardunya sudah beres, barulah berdoa. Namun terkadang mohon maaf, rajin berdoa, bahkan berzikir juga rajin, tetapi mohon maaf sholatnya bolong-bolong. Tentu ini menjadi penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tauhid yang murni hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon dan meminta hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Dan sebagai hamba, bereskan dulu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa kita dikabulkan. Yang ketiga, berdoalah dengan hati yang ikhlas, yang bersih. Hilangkan dendam dan dengki, hilangkan rasa permusuhan, sombong, riya, munafik. Jika kita mampu berdoa dengan hati yang bersih, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yakni luqmatul halal. Maksudnya apa? Yakni mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Jangan makanan-makanan yang haram, baik cara mengambilnya atau jenisnya. Minuman yang halal itu juga mempengaruhi doa kita. Dan juga makanan-makanan yang subhan ini juga mempengaruhi doa kita. Dan hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, hai anak Adam, atik amaka, makanlah makanan yang halal saja. Takun mustajabat da'wati, pasti doamu akan aku ijabahi.
Semoga dalam khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Dan semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan memberkahi kita semuanya. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jundih. Amma ba'du, ikhwani ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad warḍallahu 'an Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'ir ashabi nabiyyika wal qarabati wat tabi'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al baldatana hadhihi Indonesia wa sa'ir biladil muslimin baldatan thayyibatan aminatan rakhiyatan salimatan tajri fiha ahkamuka wa sunnata rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa ashabana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wal dhaif. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masaibid dunya wad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu